Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita kedatangan sebuah mic condenser dari Maono. Inilah dia Maono DM30. Produsennya klaim mic ini punya harga bersahabat alias cukup terjangkau. Selain itu dia punya beberapa fitur yang akan sangat memudahkan penggunanya untuk mendapatkan kualitas suara terbaik dalam kondisi yang beragam. So, sepertinya nggak perlu berlama-lama lagi. Yuk, tontonin videonya sampai habis. Sebelum bahas tentang mikrofonnya secara khusus, kita perlu spill dulu kalau produsen dari mic ini yaitu Maono adalah salah satu brand global yang udah lama malang melintang di dunia peraudioan. Saat kita lihat langsung ke websitenya, di sana kita lihat kalau Maono bukan cuma jualan mic aja, tapi dia juga nyediain beragam peripheral serta aksesoris yang berhubungan dengan audio. Ada mixer, headphone, dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa pastiin bahwa produknya ini bukan produk asal-asalan, karena memang produsennya sendiri memang berspesialisasi pada produk audio sebagai jualannya. Kemudian untuk harganya, mic Maono DM30 ini sendiri dia punya harga di kisaran harga 720 ribuan di marketplace Indonesia. Harga yang terhitung relevan dan masih sangat terjangkau untuk pengguna di kalangan menengah. Ya karena memang kalau kita mau lihat masih banyak beberapa produsen mikrofon kondenser lain itu ngasih harga di kisaran hampir 1 jutaan atau bahkan lebih untuk produk-produknya. Bisa dilihat pula dari kemasan boxnya, mic ini dibuat dengan bagus dan terlihat keren dengan perpaduan warna kuning dan hitam. Selain itu kita dapati beberapa informasi serta fitur yang kita dapatkan dari membeli mikrofon ini. Pada dusnya terlihat juga kalau sebenarnya ini mic itu punya beberapa SKU. Ada warna pink, grey, hitam, dan juga putih. Pada paket pembeliannya kita dapati ada mic Maono DM30-nya itu sendiri, lantas ada manual booknya, dan ada pula sebuah kabel konektor USB Type-C to Type-C seperti ini. Cuma di satu sisinya dia udah dilengkapi dengan konverter USB Type-A pula. Ini juga mengkonfirmasi ke kita kalau mic condenser yang satu ini pakai interface USB saja untuk makainya. Dengan demikian pastinya dia udah bisa langsung dipakai ke berbagai device dengan interface tersebut semisal PC, laptop, dan juga HP Android. Unit dari mikrofonnya sendiri langsung kepasang dengan mic extend seperti ini. Untuk desainnya sendiri, mikrofon ini terlihat klasik tapi tetap kerasa elegan. Tampilannya sangat fleksibel untuk dipakai dan dipasang pada berbagai macam kebutuhan dan skenario. Dipakai gaming live stream keren, dipakai podcast juga sangat bisa. Apalagi kalau cuma sekedar aktivitas voice over dan sejenisnya. Untuk build quality-nya nggak perlu diragukan lagi. Semua sisi bodinya terbuat dari material metal. Lantas bagian kontrol knobnya kerasa solid ketika diputer. Hanya saja putaran knobnya ini infinity, jadi nggak ada limiter pas diputernya gitu. Knobnya juga bisa ditekan yang mana dia berfungsi untuk mute dan juga perpindahan fungsi volume untuk mikrofon dan juga headphone-nya. Headphone? Ya, karena di posisi bagian bawah kita dapati ada sebuah port jack audio yang mana ini berfungsi untuk kita pasangin headphone sebagai live controller saat kita nge-record pakai mic-nya. Di sisi sebelah bawah sini juga ada port USB Type-C untuk koneksinya dan sebuah tombol untuk mengatur RGB backlight dari mikrofonnya. Ya, mikrofon ini juga dilengkapi dengan nyala-nyala RGB yang akan hidup saat kita colokin mikrofon ini. Untuk RGB-nya sendiri posisinya mengitari sisi bagian bawah dari mic-nya. Kemudian untuk stand-nya sendiri dia punya mode roundtable. Tapi di bagian knobnya masih bisa kita adjust untuk mengatur angle sesuai dengan kebutuhan kita. Bahan stand-nya juga kokoh, hanya saja menurut saya agak kurang tinggi. Mungkin kita bisa adjust lagi ketinggiannya pakai tripod holder biar lebih tinggi lagi. Atau kalau kita punya budget lebih, kita bisa beliin arm stand yang lebih proper dan lebih bisa meredam suara yang kedengeran saat tangan kita ada di atas meja. Maono DM30 ini adalah mikrofon yang punya tipe pattern polar cardioid. Jadi dia menangkap suara itu hanya dari sisi depannya aja, bukan dari semua angle. Sampling rate-nya sendiri dia ada di 24 bit 48 kHz. Dan seperti yang kita bilang tadi kalau ini mic kompatibel dengan PC, laptop, smartphone, atau tablet Android selama punya port USB Type-C. Mic ini juga punya sebuah software bawaan yang bukan cuma gimmick, tapi beneran kepake banget untuk memaksimalkan potensi dari mic Maono DM30-nya. Aplikasinya bernama Maono Link. Kita bisa download lewat website resmi dari Maono-nya. Maono Link adalah aplikasi buatan dari Maono yang bikin recording dengan mic menjadi lebih mudah dan kerasa operable. Di sini kita bisa mengatur audio setting, sound effect, dan juga kustomisasi nyala-nyala RGB-nya. Audio settingnya sendiri terbagi menjadi dua bagian, ada standar dan juga advance. Pada mode standar, ada pengaturan mute, volume mic,
on-off untuk mic monitoring, serta jenis tone yang bisa dipakai mulai dari deep, natural, dan juga bright. Kemudian untuk pengaturan lampu RGB-nya sendiri ada di bagian paling bawah. Untuk setting advance, kita bisa lebih detail dan lebih rinci untuk mengatur audionya. Selain bisa custom, kita dikasih 4 buah pilihan equalizer yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan kita. Terus kita bisa juga atur bagian limiter dan juga kompresornya. Ini kepake banget buat kalian yang suka otak-atik setting untuk cari hasil yang bagus saat rekaman suaranya. Jadinya bisa-bisa kita nggak perlu edit suaranya lagi pakai software pihak ketiga lain seperti Audacity dan sejenisnya. Tapi buat kalian yang lebih suka penggunaan yang simple dan nggak yang detail-detail banget, kita bisa cukup pakai yang standar aja karena ini udah cukup bagus. Jadi intinya software Maunolink-nya ini membantu banget buat kita untuk mendapatkan hasil maksimal saat mau rekaman suara. Apalagi dia juga melakukan live monitoring lewat headphone. Jadinya kita bisa koreksi secara langsung audio yang didapatkan dengan lebih cepat dan presisi. Dengan demikian kita bisa otak-atik settingnya tanpa lagi menyentuh body fisik dari mic-nya. Cukup dengan menggunakan software, maka semua setting bisa kita akses dan ubah-ubah lewat PC atau laptop aja. Oke, hai semuanya, dan ini adalah contoh hasil rekaman audio dari mic Mauno DM30-nya. Seperti yang kita lihat sekarang, saya juga lagi buka aplikasi Maunolink-nya untuk sekalian ngelihat pengaturan mikrofon ini langsung lewat aplikasinya. Untuk tone settingnya ini kita ada di posisi bright, ya. Oke, kita set ke bright dulu. Nah, untuk tone settingnya ini kita ada di posisi bright. Pada posisi ini treble-nya itu agak sedikit ngangkat. Nah, pada posisi ini juga suara eksternal itu biasanya agak sedikit masuk. Untuk kalian tahu bahwa posisi studio kita ini persis ada di pinggir jalan, dan harusnya suara kendaraan lewat dan sejenisnya itu masuk pada posisi bright ini. Oke, sekarang kita rubah setnya ke posisi natural. Oke, kita udah set ke natural. Dan di sini menurut saya suaranya udah sedikit agak bulat dan ngebas. Kemudian suara-suara di sekitar udah mulai keredam daripada sebelumnya. Walaupun memang dari live monitoring ini kelihatan banget kalau suara di sekitar itu masih agak kedengaran. Tapi masih lebih baik daripada yang sebelumnya tadi. Oke, sekarang kita coba set ke mode deep. Nah, baiklah, yang kalian dengar saat ini adalah suara yang terrecord dengan setting tone deep. Apakah ada perbedaannya? Kalau dari live monitoring ini sih kerasa banget. Posisi ini jauh lebih baik daripada kedua setting tadi, dan untuk merekam suara seperti ini kelihatan bagus. Suara saya jadi lebih bulat, lebih ngebas, dan lebih dalam. Terus suara di sekeliling itu sedikit lebih tereduksi daripada sebelumnya, dan walaupun memang masih agak kedengaran banget, ada sedikit suara-suara kendaraan lewat dan sebagainya. Karena studio saya ini seperti yang saya bilang tadi pas di pinggir jalan. Walaupun ada di lantai 2, kita di sini juga nggak pakai perlengkapan peredam yang gimana-gimana juga. So far ini termasuk udah cukup bagus dan enak. Kemudian selain itu di sini juga ada setting legacy, yang mana setting ini tuh kerasa lebih lebar soundstage-nya. Coba kita klik dulu. Nah, jadi kerasa lebih lebar soundstage-nya, kemudian hampir semua suara itu jadi lebih masuk dan kedengeran kalau kita pakai setting ini. Sepertinya setting ini tuh cocok banget dipakai untuk podcast di dalam ruangan yang berisi banyak orang. Karena dia bisa nge-cover hampir semua suara di sekelilingnya daripada setting-setting yang lainnya. Oke, jadi begitulah tadi review mic Mauno DM30-nya. Gimana nih, kalian udah dengar sendiri kualitas dari mikrofon Mauno DM30 ini? Bagus nggak kira-kira? Tuliskan semua pendapat kalian di kolom komentar. Jadi demikianlah untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.